Salam hangat teknologi Bank Darah. Kali ini kita akan bahas mengenai pengenalan dan pengembangan edukasi penyakit menular lewat transfusi darah sebagai upaya kendali mutu calon donor dan melek donor darah. Setiap tahun, Indonesia memerlukan jutaan kantong darah untuk memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi darah. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, kebutuhan minimal darah di suatu negara adalah sekitar 2% dari jumlah penduduknya. Dengan populasi Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa, kebutuhan darah nasional diperkirakan mencapai 5,4 juta per tahun. Kebutuhan darah ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan kebutuhan medis seperti operasi, perawatan penyakit kronis, dan penanganan kecelakaan. Meskipun upaya penggalangan donor darah terus dilakukan, namun ketersediaan darah masih sering mengalami kekurangan di berbagai wilayah. Setiap tetes darah yang didonorkan dapat menyelamatkan nyawa. Namun, apakah Anda tahu bahwa darah yang didonorkan harus bebas dari resiko penyakit menular? So, di video kali ini kita akan membahas pentingnya edukasi penyakit menular terkait transfusi darah dan bagaimana kendali mutu dilakukan untuk calon donor serta mengapa sih masyarakat perlu melek donor darah. Donor darah sangatlah penting. Satu kantung darah yang kita donorkan dapat menyelamatkan hingga 3 nyawa. Donor darah juga bisa membantu membakar kalori loh. Setiap kali mendonorkan 450 ml darah, sekitar 650 kalori terbakar, sehingga membantu dalam pengelolaan berat badan. Donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Nah, donor darah secara rutin dapat menurunkan resiko penyakit jantung hingga 88% dan juga membantu menjaga kadar zat besi di dalam tubuh. Nah, sebelum mendonorkan darah ini, pendonor juga menjalani pemeriksaan kesehatan yang dapat mendeteksi penyakit serius seperti HIV dan hepatitis. Penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan sifilis dapat ditularkan melalui transfusi darah yang tidak aman. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan sebelum donor adalah langkah penting untuk mencegah resiko ini. Selain itu, calon donor juga perlu memahami bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh agar layak menjadi pendonor. Berikut ini adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Yang pertama adalah penyakit HIV atau AIDS. Virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS. Virus ini dapat ditularkan melalui transfusi darah, kontak seksual, jarum suntik yang terkontaminasi. Lalu yang kedua adalah penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Virus hepatitis B dan C menyerang hati dan dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius. Virus ini dapat bertahan hidup di luar tubuh dalam waktu lama, sehingga dapat menular melalui transfusi darah jika darah donor terkontaminasi, serta dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dan kontak seksual. Yang ketiga adalah penyakit sifilis. Bakteri sifilis dapat menyebabkan luka pada kulit, organ dalam, dan sistem saraf. Bakteri ini dapat ditularkan melalui transfusi darah, kontak seksual, dan dari ibu ke anak selama masa kehamilan. Yang keempat adalah malaria. Parasit malaria menginfeksi sel darah merah dan dapat menyebabkan demam, menggigil, dan anemia. Parasit ini dapat ditularkan melalui transfusi darah jika darah donor terkontaminasi. Yang kelima adalah trypanosomiasis. Parasit ini menginfeksi darah dan cairan tubuh lainnya yang dapat menyebabkan demam, kelelahan, dan juga pembengkakan pada kelenjar getah bening.
Yang keenam adalah Chagas. Parasit Chagas menginfeksi jantung, usus, dan juga sistem saraf. Penyakit ini dapat menyebabkan demam, kelelahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Parasit ini dapat ditularkan melalui transfusi darah, gigitan serangga triatomin, dan juga kontak langsung dengan cairan tubuh yang terkontaminasi. Untuk mencegah munculnya penyakit dan infeksi menular lewat transfusi darah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan mutu calon donor yaitu dengan melakukan screening calon donor untuk memastikan keamanan transfusi darah. Calon donor ditanyai mengenai riwayat penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan juga ditanyai mengenai riwayat penyakit lain yang dapat memengaruhi kualitas darah seperti penyakit hati, kanker, dan gangguan perdarahan. Calon donor juga ditanyai mengenai kebiasaan atau gaya hidupnya. Juga diperiksa untuk memastikan tidak memiliki faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan penularan penyakit. Uji saring dilakukan untuk mendeteksi virus pada awal infeksi. Ini terbukti efektif dalam mengurangi masa jendela infeksi. Uji saring telah diterapkan di berbagai negara dan tersedia di beberapa unit donor darah PMI dan unit transfusi darah pada rumah sakit di Indonesia. Sebelum darah donor ditransfusikan pada seseorang, darah terlebih dahulu perlu diuji di laboratorium untuk memastikan bahwa darah donor cocok dengan darah si penerima. Pemantauan dan evaluasi dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan program donor darah selalu mengikuti keamanan yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan untuk melek donor darah. Pengetahuan tentang donor darah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kesehatan baik untuk pendonor maupun untuk penerima. Partisipasi aktif dalam donor darah secara sukarela membantu memenuhi kebutuhan darah yang seringkali tidak tercukupi. Darah yang kita donorkan sangat berarti bagi nyawa yang membutuhkan. Donor darah secara rutin dapat membantu mendeteksi penyakit dan masalah kesehatan lebih awal, serta berkontribusi pada pencegahan penyebaran penyakit akibat infeksi, serta mengintegrasikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Masyarakat perlu melek donor darah karena manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan, sosial, dan sistem kesehatan nasional. Donor darah, tindakan mulia yang menyelamatkan nyawa. Mari bersama menebar kebaikan. Sumbangkan darahmu, selamatkan hidup sesama. Setetes darahmu, berjuta harapan bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah rutin, sehat untukmu, bermanfaat bagi banyak orang. Mari bersama-sama menjadi bagian dari upaya menyelamatkan nyawa dengan mendonorkan darah secara sadar dan bertanggung jawab. Jadilah pendonor yang sehat dan aman untuk Indonesia yang lebih baik. Ayo kunjungi unit transfusi darah di kota Anda dan jadilah bagian dari perubahan. Salam hangat teknologi Bank Darah.